Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. 3, 2, 1. Setelah mereka selesai studi banding, King Han berangkat kuliah sore hari. Sementara Lin Jijin pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dia benar-benar kelelahan setelah memberikan beberapa genjotan pada King Han dan memutuskan untuk tidak masuk kuliah dan memilih berlatih di dalam rumah. Sembari menuangkan air minum, dia mengecek berita terbaru di ponselnya. Sebuah berita langsung menarik perhatiannya. Tanaman misterius yang tidak diketahui muncul di berbagai lokasi di kota Shanghai. Artikel itu menampilkan gambar sebuah tanaman besar menyerupai bunga yang tampak mengerikan yang tumbuh keluar dari sebuah gedung. Sementara warga menatapnya dengan wajah terkejut, masyarakat pun diperingatkan untuk menjauh dari lokasi tersebut. Lin Jijin langsung mengenali flora aneh itu. Dia menyadari tanaman tersebut persis sama dengan tanaman dari situs sumber asing yang pernah dia lihat dalam sebuah lukisan milik Lu Qianzu. Dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa tanaman itu muncul di bumi. Dia segera mencurigai bahwa sekte dewa tanaman yang baru adalah dalangnya. Rasa kesal muncul di hatinya. Baru saja sekte dewa tikus berhasil ditangani, kini muncul lagi kelompok sesat baru. Hal itu justru memotivasinya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia merenung bahwa setelah penempaan sekunder, tubuhnya mengkonsumsi ki dan darah terlalu cepat. Untuk mengatasinya, dia membuka toko daring sekolah dan mencari pil yang bisa mempercepat pemulihan energinya. Tak lama kemudian, dia menemukan pil pemulihan darah yang dijual seharga 1 kredit sekolah per butir. Deskripsinya menyebutkan bahwa pil ini memberikan pemulihan yang sangat cepat untuk levelnya. Tanpa ragu, dia langsung membeli 100 butir. Dengan urusan pemulihan beres, pikirannya beralih ke tujuan evolusi berikutnya. Sekarang setelah dia membuka buku panduan katak hidup dan mati, sudah waktunya bagi Lin Jijin untuk mencari kemampuan baru. Dia menelusuri bagian daging manabis dan menemukan daging chimera 10.000 racun. Daging itu dijual seharga 20 kredit per jin. Deskripsinya menjelaskan bahwa makhluk tersebut tidak beracun. Sebaliknya dia mampu memakan racun dan memiliki ketahanan racun yang sangat tinggi. Lin Jijin berspekulasi bahwa jika dia berhasil membuka buku panduan makhluk ini, dia mungkin akan memperoleh atribut ketahanan racun yang sangat berharga. Namun, setelah memeriksa saldonya, dia menyadari bahwa dia memiliki kurang dari 200 kredit. Akhirnya, dia memutuskan untuk membeli 1 jin saja sebagai langkah awal. Setelah itu, pikirannya kembali pada kegagalan membuka apertur sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa tubuhnya belum cukup kuat. Dengan tekad baru, dia memutuskan untuk melanjutkan penempaan kulit sekunder. Dia duduk bersila untuk bermeditasi. Aura panas menyelimuti tubuhnya saat dia kembali berlatih. 2 jam kemudian, tubuh Lin Jijin sepenuhnya diselimuti aura api. Sesi latihan pun berakhir, dan dia terjatuh ke lantai, kelelahan serta bermandikan keringat. Dia menyadari bahwa ki dan darahnya terkuras terlalu cepat dan dia perlu beristirahat. Rasa lapar dan lemas yang ekstrim menghantamnya. Dengan langkah terhuyung, dia menuju kulkas untuk mencari makanan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dalam kondisi lemah, Lin Jijin membuka pintu dan mendapati cemewek pengantar dari sekolah yang membawa 2 paket. Saat dia menerima kotak-kotak itu, gelombang pusing mendadak membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia tersandung ke arah cemewek itu membuat paket-paket tersebut terlepas dari tangannya. Namun meski hampir jatuh, Lin Jijin dengan sigap menangkap kotak-kotak berat itu dengan 1 tangan sebelum menyentuh lantai. Cemewek yang bahenol nerkom itu terlihat khawatir dan bertanya, apakah engkau baik-baik saja? Setelah membawa paket-paket tersebut ke dalam, Lin Jijin yang masih lemah langsung mencoba pil pemulihan darah. Dia membuka salah satu kotak dan memasukkan pil emas ke dalam mulutnya. Efeknya hampir seketika. Rasa pusingnya menghilang dan kekuatannya kembali mengalir ke anggota tubuhnya. Dia tercengang akan betapa efektifnya pil tersebut. Ki dan darahnya melonjak pesat. Dia mengepalkan lengannya, merasakan tubuhnya pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan yang telah kembali, Lin Jijin beralih ke paket kedua yaitu daging chimera 10.000 racun. Dia meletakkan tangannya di atas daging itu dan melahap esensi kehidupannya. Tubuhnya langsung diselimuti energi biru yang melonjak kuat.
Sebuah pemberitahuan sistem muncul, mengkonfirmasi bahwa dia telah menyerap sebagian kecil sumber kehidupan Chimera, dan progres buku panduannya telah mencapai 1%. Kini, dengan kemampuan berlatih tanpa waktu pemulihan yang panjang, Lin Jijin kembali duduk bermeditasi. Dia menyadari bahwa dengan bantuan pil pemulihan darah, waktu istirahatnya berkurang drastis dan efisiensi latihannya meningkat tajam. Dia menyimpulkan bahwa menggunakan kredit sekolah untuk mempercepat pertumbuhan adalah investasi yang sangat sepadan. Saat matahari mulai terbenam, Lin Jijin sedang bersantai di rumah ketika dia mendengar suara King Han yang menandakan kepulangannya. Saat dia bangkit untuk menyambutnya, King Han berkata dengan nada bercanda bahwa dia membawa seorang tamu dan menantangnya untuk menebak siapa itu. Begitu pintu dibuka, Lin Jijin terkejut melihat Churui berdiri di samping King Han. Churui melambaikan tangan dengan ceria, sementara Lin Jijin menyapanya dengan wajah terkejut. Memasuki apartemen mewah itu, Churui tak bisa menahan rasa iri, mengeluh bahwa dia harus berbagi kamar, sementara mereka tinggal bersama di tempat senyaman ini. Lin Jijin dengan ramah menawarkan kamar asramanya di Akademi Budo untuk dia tempati. Saat dia menawarkan air minum, Churui menolak dengan sopan. Dia mengatakan bahwa dia justru senang punya teman sekamar agar tidak merasa kesepian. Namun, sikap ramahnya segera berubah menjadi kesal. Dia mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya kedatangannya adalah untuk mengeluhkan kelakuan mahasiswa universitas lainnya yang sudah keterlaluan. Sembari duduk di sofa, Churui menjelaskan bahwa meskipun para jenius seperti mereka relatif aman, mahasiswa biasa justru menderita. Lin Jijin dan King Han memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Churui menceritakan bagaimana seorang senior meminjam alat riasnya tanpa izin, dan seorang mahasiswa lain kehilangan gingseng darah berharga miliknya. Saat mereka melaporkan kejadian itu ke Dewan Mahasiswa, laporan tersebut ditolak mentah-mentah. Mereka diberitahu bahwa sekolah menganut prinsip hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dia yang bertahan. Dan jika tidak puas, mereka disarankan untuk melawan balik. Churui mengeluh bahwa hal itu tidak adil, karena mahasiswa baru jelas tidak sekuat para senior. Lin Jijin dan King Han menyatakan dukungan mereka. Mereka meminta Churui untuk memberitahu mereka jika ada senior yang kembali mengganggunya, dan mereka akan mencari solusi bersama. Churui mengungkapkan terima kasih dengan tulus. Tiba-tiba seluruh apartemen bergetar hebat. Ketiganya langsung berdiri kaget, mengira terjadi gempa bumi atau semacamnya. Saat getaran mereda, atribut persepsi bahaya Lin Jijin aktif. Dia merasakan firasat samar yang membuat hatinya tidak nyaman, meskipun ancamannya terasa belum terlalu kuat. Adegan kemudian berpindah. Di sebuah ruangan mewah yang penuh dekorasi, seorang pria bertopeng bertanduk merah berbicara dengan seorang pria lain yang mengenakan topeng dokter wabah, yang dia panggil sebagai Tuan Utusan Ilahi. Pria bertopeng itu meminta sumber daya evolusi untuk menembus tingkat biologis yang lebih tinggi. Sebagai pengakuan atas kinerjanya, Utusan Ilahi memberinya bunga iblis aneh yang tampak menyeramkan. Dia menjelaskan bahwa bunga tersebut memiliki efek afrodisiak yang sangat kuat dan menyarankan agar ada seorang wanita di dekatnya yang mengkonsumsinya. Dengan penuh rasa syukur, pria bertopeng itu mengucapkan terima kasih dan melaporkan bahwa seorang jenius berbakat telah muncul di antara mahasiswa baru. Dia menyebutkan rencana untuk membuat jenius tersebut memakan benih iblis tingkat tinggi demi merekrutnya. Namun, Utusan Ilahi menepis rencana itu. Menurutnya, para jenius sejati berada di situs sumber rahasia dan bukan di sini. Pria bertopeng itu menjadi frustasi karena dia tahu tidak mungkin menjangkau para jenius di situs sumber rahasia. Utusan Ilahi lalu menyela, mengatakan bahwa dia baru saja menerima pesan dari sana. Mereka telah menemukan titik batas yang sesuai dan berhasil menyiapkan koordinat biologis. Sekarang, yang dibutuhkan hanyalah seseorang untuk mengaktifkan koneksi. Dia pun menyatakan akan berangkat sekarang juga. Tubuh Utusan Ilahi itu diselimuti aura ungu sebelum menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, dia meninggalkan perintah terakhir yang dingin. Jika mereka gagal membuat Lin Jijin memakan benih iblis dalam waktu 3 hari, pria bertopeng itu akan digantikan. Pria bertopeng itu menatap jam tangannya dengan ekspresi murka, bersumpah akan menyelesaikan tugas itu dalam batas waktu 3 hari. Saat Lin Jijin dan King Han berjalan di area kampus universitas, King Han memberitahu Jijin bahwa kelasnya berada di arah yang berbeda dan dia harus berpisah lebih dahulu. Namun tepat ketika mereka hendak berpisah, seseorang memanggil nama Lin Jijin. Keduanya menoleh dengan terkejut. 2 mantan teman SMA mereka.
Lu Geng dan Wang Su berlari ke arah mereka dengan wajah panik dan penuh tekanan. Wang Su menjelaskan bahwa mereka sedang dibuli oleh seorang senior tingkat 3 yang jauh lebih kuat. Lu Geng menambahkan bahwa karena Lin Jijin kini dikenal sebagai raja baru mahasiswa, senior itu pasti akan mundur jika Lin Jijin turun tangan. Untuk meyakinkannya, Lu Geng menawarkan sebuah kantong berisi sumber daya evolusi berharga dan buah roh milik keluarganya. Wang Su ikut memohon, mengingatkan bahwa mereka dulu adalah teman sekelas. Lin Jijin lalu bertanya dengan tenang tentang tingkat kekuatan senior itu. Mereka menjawab bahwa senior itu berada di tingkat 6 biasa. Mendengar itu, Lin Jijin langsung menyadari bahwa lawan tersebut bukan ancaman baginya. Dia akhirnya setuju untuk membantu dan menerima kantong tersebut, lalu mengatakan agar mereka menemuinya di Institut Riset Manusia Murni pukul 17.30 sore itu. Lu Geng dan Wang Su sangat gembira. Mereka berjanji akan membantunya di masa depan, mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu pergi dengan penuh semangat sambil mengatakan akan menemuinya nanti. Setelah mereka pergi, King Han yang dipenuhi rasa ingin tahu mendesak Lin Jijin untuk membuka kantong itu agar mereka bisa melihat buah roh tersebut. Dia mengaku belum pernah mencoba buah roh seumur hidupnya. Lin Jijin lalu menyerahkan kantong itu kepadanya dan menyarankan agar dia mengambil satu. King Han memilih buah roh yang kecil, tetapi setelah menatapnya sejenak, wajahnya berubah jijik. Dia mengatakan buah itu terlihat aneh dan bertanya apakah mungkin sudah busuk. Lin Jijin mengambil buah itu untuk diperiksa. Saat mengamati benda kecil yang mirip biji kakek Sugiono, kemampuan persepsi bahayanya tiba-tiba aktif. Itu membuatnya terkejut, menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Lin Jijin segera menyusul Wang Su dan Lu Geng yang sudah menjauh, membuat mereka kaget saat berteriak agar mereka berhenti. Dia lalu dengan tergesa menyuruh King Han untuk menghubungi gurunya dan meminta sang guru datang secepatnya. King Han langsung mengangguk dan berlari menjauh untuk menelepon. Tak lama kemudian, Ma Dongji turun dengan anggun dari langit, menanyakan apa yang telah terjadi. Lin Jijin mengangkat biji merah aneh itu dan menjelaskan bahwa Lu Geng dan Wang Su memberinya kantong yang katanya berisi buah roh. Tetapi dia menemukan biji mencurigakan ini di dalamnya dan mencurigai keterkaitannya dengan kultus dewa tumbuhan. Mendengar itu, kedua mantan teman sekelas tersebut langsung gemetar hebat. Ma Dongji segera mengenali benda tersebut. Dia menjelaskan bahwa itu adalah biji dari pohon aneh yang dapat mengendalikan siapapun yang memakannya. Ini adalah metode umum yang digunakan kultus dewa tumbuhan untuk merekrut anggota, katanya dengan dingin. Lin Jijin merasa ngeri. Dia bertanya-tanya apakah Lu Geng dan Wang Su sudah lama berada di bawah kendali kultus tersebut. Ma Dongji kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengangkat kedua pemuda itu ke udara. Dalam kepanikan, mereka berteriak bahwa mereka dipaksa melakukan semua itu. Ma Dongji mengatakan kepada Lin Jijin bahwa dia akan membawa mereka pergi untuk diinterogasi dan akan memberitahukan hasilnya nanti. Saat mereka dibawa pergi, Lu Geng dan Wang Su semakin ketakutan ketika menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa berbicara. Sebelum pergi, Ma Dongji memberi Lin Jijin peringatan keras. Dia mengatakan bahwa para penganut sesat ada di mana-mana, dan Lin Jijin tidak bisa sepenuhnya mempercayai siapapun, bahkan guru atau pemimpin sekolah. Untuk itu, dia harus selalu waspada. King Han menatap punggung gurunya dengan penuh kekaguman, berkata betapa luar biasanya kekuatan mental Ma Dongji yang bahkan bisa membuatnya terbang. Lin Jijin setuju, berpikir bahwa kemampuan itu memang akan sangat berguna. Namun kekaguman King Han berubah menjadi kemarahan saat dia mengutuk Lu Geng dan Wang Su karena telah mencoba mencelakai Lin Jijin. Lin Jijin mengangguk setuju. Dia berkata bahwa mereka harus jauh lebih berhati-hati ke depannya, lalu membuang buah roh yang telah terkontaminasi ke tempat sampah. Keesokan harinya, hasil penyelidikan kemudian keluar. Lu Geng dan Wang Su dipastikan sebagai anggota kultus dewa tumbuhan. Mereka dipaksa memakan biji iblis oleh seorang petugas keamanan saat ujian masuk SMA dulu. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari universitas dan akan menghadapi tuntutan pidana, sehingga hal itu menghancurkan masa depan mereka sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, Lin Jijin dan King Han tinggal bersama orang tua mereka yang telah pindah ke perumahan universitas. Selama periode ini, Lin Jijin berlatih dengan sangat keras. Dengan bantuan pil pemulihan darah, dia berhasil menyelesaikan putaran kedua tempering kulit, serta mencapai 40% kemajuan dalam tempering otot tahap kedua. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba, hari di mana King Han akan menjalani Fusigen. Dia dan Lin Jijin pergi ke kantor Ma Dongji. Dengan gugup,
King Han mengaku bahwa dia meminta Lin Jijin ikut untuk memberinya dukungan. Ma Dongji menjelaskan bahwa karena ubur-ubur biru tua adalah makhluk atribut air, proses posi akan lebih mudah jika tubuh King Han mengandung banyak air. Dia menyerahkan segelas besar air dan menyuruhnya mulai meminum. King Han terus meminum 1 gelas, gelas berikutnya, kemudian gelas berikutnya lagi. Sementara gurunya terus mendesaknya untuk minum lebih banyak. Akhirnya, dengan perut yang terasa sangat kembung, King Han mengeluh bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk minum. Ma Dongji mengatakan itu sudah cukup, lalu memintanya melepas pakaiannya dan berbaring di ranjang pemeriksaan. Ma Dongji mengangkat sebuah suntikan, menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat gen Raja Ubur-ubur ikan lele, yang itu langsung harus disuntikan ke buah dadanya. Daek Salamet, mengapa harus buah dada cuy? Padahal ada pantat, ada tangan, mengapa harus di buah dada? Dia menenangkan King Han dengan mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mematikan saraf rasa sakit, sehingga dia tidak akan merasakan suntikan tersebut. Meski begitu, saat King Han berbaring dengan gugup, Ma Dongji memperingatkannya bahwa proses pusigen itu sendiri tetap akan sangat menyakitkan, dan memintanya untuk berteriak jika tidak sanggup menahannya. King Han mengangguk, mengatakan bahwa dia mengerti. Ma Dongji lalu menyuntikkan gen itu ke buah dadanya. Saat Lin Jijin menyaksikan proses tersebut, dia menyadari bahwa meskipun pusigen biasanya memerlukan alat pemantauan yang sangat presisi, kekuatan mental Ma Dongji yang luar biasa membuat semua itu tidak diperlukan. Setelah penyuntikan, Ma Dongji memberitahu bahwa pusigen telah dimulai dan rasa sakit yang luar biasa akan segera datang, dan dia pun meminta King Han untuk mempersiapkan mentalnya. Dengan wajah merah, King Han mengangguk setuju. Namun, 2 menit berlalu. Dengan ekspresi bingung, King Han tiba-tiba duduk dan bertanya, "Kenapa? Aku tidak merasakan apa-apa." Lin Jijin langsung panik dan bertanya kepada Ma Dongji apakah ada masalah. Untuk pertama kalinya, Ma Dongji terlihat benar-benar terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Sementara itu, King Han justru semakin ketakutan. Takut mungkin buah dadanya akan mengempis dan takut bahwa pusigennya telah gagal.